Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Kita pagi hari ini akan fokus untuk paparan lanjutan ya, terkait dengan seminar dan juga persiapannya. Kemarin kalian sudah lihat seminar S3 saya ya, Alhamdulillah kita mencapai pendaftarnya lebih dari 3.800 dan yang datang itu sudah kita stop ya di Hamin uh, 5 hari gitu ya, kami sudah stop tapi masih banyak terus yang ingin mendaftar. Akhirnya kami langsung buka link. Kami buka link Zoom 2.000 Zoom dan juga 6.400 viewers. Jadi total 6.400 tambah sekitar 2.000 ya. Jadi cukup banyak ya. Jadi saya nggak memaksakan kalian harus sampai sebesar itu begitu ya. Tapi kalian bisa berupaya untuk jauh lebih baik juga seperti itu. Nah, hari ini siapa terlebih dahulu yang mau update persiapan webinar? Silakan. Boleh dari Promkes Ibu. Boleh, boleh, silakan. Amin. Tolong Bapak Arya untuk sharing. Badai. Di saya tidak ada suaranya atau memang Safa belum bicara dan Putri, teman-teman? Itu kayaknya Putri PR jaringannya lagi jelek deh, Bu. Soalnya putus-putus gitu. Sebentar ya, Bu. Oke, bisa dibantu ya teman-teman yang lain ya. Apakah suara saya bisa terdengar, Ibu dan teman-teman? Sudah lebih baik, yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami dari Peminatan Promosi Kesehatan akan mempresentasikan terkait progres dari proposal sponsorship kami yang telah direvisi sebelumnya. Jadi nama judul dari kegiatan kami adalah Web Talk Kesehatan Masyarakat atau Webinar Talk dari Kesehatan Masyarakat. Temanya yaitu Bincang Kesmas, Pencegahan dan Penanganan Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia. Next. Nanti akan ada 5 hal yang kita bahas. Pertama dari tentang acara, susunan acara, panitia acara, anggaran acara, dan terakhir ada kerjasama dan sponsor. Next. Belum ke next. Maaf sebentar ya,
Nggak bisa di slideshow. Ini ada latar belakang. Jadi penyakit gagal ginjal akut ini merupakan wabah yang menjadi permasalahan kesehatan selama beberapa bulan ini gitu. Sebenarnya penyakit gagal ginjal akut itu di Indonesia sudah masuk dari awal tahun 2022, cuman baru naik nih angka kejadiannya di bulan yang lain suaranya kedengeran. Welly kedengeran nggak? Welly. Iya, Pak. Nah, sekarang kedengeran. Ya. Di akhir bulan Oktober ini udah dilakukan pemberian obat untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak ini. Nama obatnya yaitu Fomepizole. Dan udah diketahui gitu 3 zat penyebab dari gagal ginjal akut. Yang pertama ada etilen glikol, yang kedua ada dietilen glikol, dan ketiga ada etilen glikol butil eter. Nah, dari permasalahan gagal ginjal akut di Indonesia ini memang benar sudah ada penanganannya gitu ya untuk permasalahan penyakit ini gitu. Tetapi penyakit ini sebenarnya masyarakat belum terlalu didalami gitu ya. Maksudnya dari masyarakat masih banyak yang mungkin yang tidak punya anak gitu masih belum tahu sebenarnya penyakitnya itu seperti apa gitu. Nah, harapannya di webinar kami ini kita bisa membahas gitu terkait gimana sih pencegahan dan juga penanganan dari penyakit gagal ginjal akut pada anak itu. Terus juga bagaimana sih kira-kira kandungan dari obat si penyebab gagal ginjal akut dan juga obat yang menjadi disebut sebagai penawar gitu dari gagal ginjal akut pada anak. Makanya kami ingin mengadakan kegiatan webinar kesehatan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman, mengedukasi dan juga meluruskan persepsi masyarakat umum, tenaga kesehatan dan juga para mahasiswa terkait penyakit gagal ginjal akut pada anak. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Anjani Putri. Silakan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari kegiatan webinar ini yang pertama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum, tenaga kesehatan dan mahasiswa tentang mekanisme dan penanganan kejadian gagal ginjal akut pada anak. Lalu meningkatkan pengetahuan masyarakat umum, tenaga kesehatan dan mahasiswa mengenai kandungan etilen glikol, dietilen glikol dan etilen glikol butil eter pada obat penyebab gagal ginjal akut pada anak dan kandungan fomepizole untuk terapi pasien gagal ginjal akut pada anak. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan mahasiswa, khususnya kepada para orang tua tentang bagaimana cara mendeteksi dini, mencegah, dan menyikapi anak yang memiliki penyakit gagal ginjal akut. Lalu manfaat dari kegiatan webinar ini yang pertama, masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan mahasiswa memahami mekanisme dan penanganan kejadian gagal ginjal akut pada anak. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan mahasiswa mengenai kandungan etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada obat penyebab gagal ginjal akut pada anak dan kandungan fomepizole untuk terapi pasien gagal ginjal akut pada anak. Dan yang ketiga, masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan mahasiswa memahami bagaimana cara mendeteksi dini, mencegah, dan menyikapi anak yang memiliki gejala penyakit gagal ginjal akut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyu Retna. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan kegiatan.
Untuk tempat dan waktu itu di hari Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Untuk waktunya itu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Dan untuk medianya kita menggunakan Zoom Meeting dan siaran YouTube. Untuk target dan sasaran kegiatannya itu, target jumlah peserta dalam webinar ini adalah sebanyak 500 orang. Sasarannya peserta adalah masyarakat umum, para akademis, pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, dan mahasiswa. Untuk rencana kegiatannya, kegiatan ini merupakan webinar dari Fakultas Kesehatan, Program S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan, Universitas MH Tamrin, dengan tema Bincang Kesmas Masyarakat, Pencegahan dan Penanganan Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia. Webinar ini menghadirkan pembicara dari tingkat nasional maupun internasional. Webinar ini terbuka untuk next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Azahra. Oke. Selanjutnya itu ada rundown kegiatan. Yang pertama kita mulai jam 7.50 sampai 8.10 itu kegiatannya open room Zoom dan registrasi. Ini untuk absensi pertama. Kemudian di jam 8.10 sampai 8.20 itu ada pembukaan acara all MC dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus 8.20 sampai 8.35 itu ada sambutan-sambutan, ada 3 sambutan yang akan dibacakan. Yang pertama itu ketua pelaksana, dosen pembimbing mata kuliah, lalu ada juga ketua program studi S1 Kesmas. Nah, selanjutnya di 8.35 sampai 8.45 itu kita ada kegiatan Mentimeter dulu, pengisian Mentimeter. Terus 8.45 sampai 8.48 itu opening video dari kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia. Lalu 8.48 sampai 8.53 ini welcoming video iklan untuk 2 sponsor. Next. Nah, 8.53 sampai 9.15 itu ada keynote speaker oleh anggota DPR RI Komisi 9 yaitu Pak Charles Honoris. Kemudian di 9.15 sampai 10.00 kita akan ada materi 1. Judulnya itu mekanisme kejadian penyakit gagal ginjal akut pada anak dan efek samping penanganannya pada pasien dari segi tenaga kesehatan. Oleh Dr. Ada Ninggar selaku dokter spesialis penyakit dalam di RS Adi Husada Undaan Wetan. Nah, terus 10.00 sampai 10.15 itu space untuk sponsor. Untuk slot acaranya itu 1 sponsor dan promosi produk 2 sponsor. Kemudian 10.15 sampai 11.00 ada materi kedua, yaitu mengenal kandungan obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak dan tingkat efektivitas penggunaan atau pemberian obat fomepizol. Ini oleh Profesor Bimo Aryo Tejo selaku pakar bioteknologi, Associate Professor University Putra Malaysia. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh ice breaking di 11.00 sampai 11.10. Ini ice breaking nanti akan ada games. Gamesnya itu terkait dengan tebak gambar. Terus 11.10 sampai 11.55 itu dilanjut ke materi 3, yaitu peran orang tua dalam mencegah dan menyikapi anak yang memiliki gejala gagal ginjal akut. Nah, ini oleh Dr. Loisa, itu dokter spesialis anak dan owner klinik anak Belitung. Next. Sampai 12.30, ini akan ada diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Terus 12.30 sampai 12.40, ini kita akan ada kuis menggunakan AHA Slide. Terus 12.40 sampai 12.45 closing video iklan untuk 1 sponsor. 12.45 sampai 12.50 kita akan ada undian door prize. 12.50 sampai 12.55 ini nanti dokumentasi terlebih dahulu. Baru penutupan di 12.55 sampai 13.00. Lalu akan dilanjutkan oleh Lisa. Oke, selanjutnya yaitu ada susunan dari kepanitiaan. Ketua pelaksana yaitu Putri Rizky Malia,
Kemudian sekretaris ada Anjani Putri Prabandari, bendahara Elvira Wibowo. Next. Untuk susunan kepanitiaan per divisi, yaitu ada divisi acara, ada Zara Masito Hamzah, Wahyu Retno Sariati, Iyut Safira Wanandi, dan Anjani Putri Prabandari. Lalu divisi Humas, ada Wahyu Retno Sariati, Anggita Dia Pramesti, Safa Maura Arista, dan Namira Ahmad. Lalu ada divisi dari sponsorship, Serlina, Juan Partogi Sebastian, Putri Rizky Amalia, dan Elvira Wibowo. Lalu ada divisi media dan dokumentasi, yaitu ada Hana Farida dan Anggita Dia Pramesti. Lalu ada divisi operator, ada Safa Maura Arista dan Lisa Yulinanda. Dan yang terakhir ada divisi konsumsi, ada Lisa Yulinanda Arifin dan Namir Ahmad. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Elvira Wibowo. Baik, selanjutnya ada rencana anggaran proposal sponsorship. Yang pertama, Zoom meeting untuk seminar dengan kapasitas 500 peserta, totalnya Rp800.000. Yang kedua, perlengkapan seperti percetakan proposal, surat izin, laporan, naskah kerjasama sponsorship, dan jilid masing-masing butuh 10 rangkap, ATK, materai, flash disk, dan SKP yang rencananya akan mengajukan 4 SKP, 2 SKP yakni 1 ID dan 1 PPNI. Total perlengkapan Rp9.850.000. Next. Yang ketiga, media promosi di sini untuk Canva dan aplikasi video premium masing-masing membutuhkan Rp50.000, lalu AHA Slide dan Mentimeter masing-masing membutuhkan Rp100.000, total Rp300.000. Yang keempat, honor pembicara dan keynote speaker. Untuk 1 orang keynote speaker, 2,5 juta, lalu 3 orang pembicara masing-masing 2 juta, dan moderator 1,5 juta, total 10 juta. Yang kelima, door prize. Untuk 3 orang masing-masing mendapatkan Rp200.000, 3 orang hadiah penanya terbaik masing-masing mendapatkan Rp100.000, dan 5 orang hadiah kuis masing-masing mendapatkan Rp100.000, total door prize Rp1.400.000. Yang keenam, konsumsi panitia, total konsumsi Rp440.000. Terakhir ada dari kepanitiaan, total kuota internet dan transportasi Rp880.000. Dan total budget yaitu Rp23.670.000. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Serlina. Baik, berikut adalah naskah kerjasama sponsorship dan media partner seminar online. Boleh langsung di next aja. Next. Berikut surat perjanjian kerjasama. Langsung di next aja. Baik. Berikut adalah paket sponsorship yang kita buat. Ada 4 paket. Yang pertama adalah paket bronze, kemudian paket silver, paket gold, dan juga platinum, di mana paket bronze ini dana yang diberikan itu sebesar 2 juta, kemudian untuk yang silver sebesar 3.500.000, untuk yang gold 6 juta, dan yang platinum 8 juta. Dengan fasilitas-fasilitas yang akan diterima, yang pertama ini di paket platinum akan mendapatkan fasilitas promosi sosial media, di mana kuota 2 sponsorship itu di Postfeed dan Snapgram, Instagram Hamin7 Seminar, dan 2 hari sekali, 3 kali post dalam 24 jam, kemudian dipost oleh seluruh panitia. Kemudian untuk slot acara selama 10 menit, kemudian welcoming video, closing video, promosi produk pada saat acara, logo di virtual background, sertifikat, virtual poster, dan free ad-libs MC. Nah, kemudian untuk yang paket gold, fasilitas yang akan diterima diantaranya promosi sosial media dengan kuota 3 sponsorship, post Snapgram Hamin7 Seminar, 2 kali post 24 jam, dan akan dipost oleh seluruh panitia. Kemudian akan fasilitas welcoming video, closing video, promosi produk pada saat acara, logo di virtual background, sertifikat, virtual poster, dan free ad-libs MC.
Nah, untuk paket silver akan mendapatkan fasilitas promosi sosial media dengan post snapgram H-7 seminar dengan 1 kali post dalam 24 jam yang akan dipost oleh seluruh panitia, dan juga akan mendapatkan fasilitas logo di virtual background, sertifikat, dan virtual poster, dan juga free ad-libs MC. Kemudian untuk yang paket bronze akan mendapatkan fasilitas logo di sertifikat, virtual poster, dan juga free ad-libs. Nah, untuk sponsorship, kami sudah membuat daftar media partner yang akan kami hubungi, kurang lebih sebanyak 100 sponsorship lebih yang akan kami hubungi untuk melakukan kerjasama. Itu dari divisi sponsorship, sekian. Kembali lagi ke Putri Rizky. Itu tadi pemaparan kami terkait proposal sponsorship yang telah kami susun dan juga terkait konsep acara yang kami buat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan masukan atau kritik terkait rencana kegiatan kami, silahkan untuk on mic atau on mic aja secara langsung. Apabila ada masukan ataupun kritik yang ingin diberikan, silakan pada teman-teman. Mohon maaf apabila tadi dalam pemaparan masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan juga. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan ataupun masukan untuk kami? Oke, ditutup saja. Belum ada pertanyaan dari teman-temannya ya. Saya nanti lanjut ke saya nanti. Ditutup dulu silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena telah menyimak pemaparan dari kami. Semoga bisa dipahami. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok Promkes sudah mempresentasikan tugasnya begitu untuk proposal dan juga TOR sudah diperbaiki ya sesuai dengan yang kemarin. Nah, supaya lebih menarik, ini kalimat depannya udah lebih seru ya, webinar web talk kesehatan masyarakat bincang Kesmas
pencegahan dan penanganan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Nah, boleh nggak dibikin kalimat yang lebih seru, misalkan ngopi gitu ya, ngobrol pintar, ngebahas apa gitu. Jadi lebih apa ya, lebih apa ya, istilahnya tuh bahasa gampangnya lebih gaul, terus lebih light. Jadi nggak menjadikan materi ini tuh materi yang terlalu berat begitu. Boleh dibilang ngobrol pintar, ngobrol pendidikan, atau ngobrol apa dikaitin pi-nya tuh apa yang pencegahan penanganan gagal ginjal akut pada anak ini dikemas lagi menjadi bahasa yang lebih seru gitu. Jadi orang tuh ada rasa penasaran, apa sih ini ngopi gitu ya? Atau misalkan ngopi sehat gitu. Nah, jadi bisa dibikin yang lebih eye-catching aja. Bisa teman-teman kelompok? Bisa, Eh, Bu. Baik, Baik, Ibu. Jadi boleh itu contoh ya ngopi misalkan. Tapi kalian boleh pakai istilah-istilah yang lain, bikin singkatan-singkatan gitu yang asik gitu ya. Yang memang orang tuh jadi tertarik karena kan kita harus memiliki daya tarik yang berbeda ya, karena ini bicara gagal ginjal akut yang memang udah nggak terlalu booming tapi tetap masih butuh kan orang. Cuma ketika orang sudah ngerasa udah lewat lah ya, udah nggak ada kasus begituan lagi, jadi lebih baik udahlah cukup gitu. Nah, kalian boleh tuh pikirkan lagi istilah-istilahnya atau singkatan-singkatan yang menarik gitu ya. Nanti saya tunggu nih dapat singkatan apa. Soalnya apa namanya, banyak nih beberapa teman-teman itu yang bikin istilah-istilah yang lucu, misalkan mama cabi. Ada yang kemarin tuh ada sempet rekan saya bikin istilah pakai gebrak apa begitu. Jadi supaya lebih enak aja gitu. Ada yang bilang ngopi pinter, ngopi sehat, ngopi coy gitu, atau apalah istilahnya yang menarik-menarik gitu ya, yang memang membantu mendorong orang untuk datang gitu ke dalam webinar kalian. Nah, kemudian sekarang masuk ke bawah sedikit. Kalau kayak webinar saya kan serius, tapi yang kita jadikan kuncian adalah wapres gitu kan. Jadi kita punya sesuatu yang mendorong orang untuk datang. Yuk, terus. Nah, itu terus aja. Terus masuk ke susunan acara. Ya, stop. Nah, di sini tambahkan safety induction ya. Jadi setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, safety induction sebelum kesambutan-sambutan. Nah, jadi kayak contoh webinar saya kemarin tuh sempat trouble ya YouTube-nya karena jaringannya tiba-tiba turun. Nah, kalian harus pastikan kalian mau ngadakan ini tuh di mana? Di kampus kah atau di mana gitu yang memang jaringannya bagus. Kemudian harus ada bandwidth yang oke, jaringannya oke. Kalian boleh tanya-tanya dan cari informasi kalau nembak server itu gimana gitu ya, berapa biayanya dan lain sebagainya. Jadi kalian belum masukkan biaya anggaran untuk internet, karena kalau internetnya mengandalkan internet kampus atau internet handphone, pesertanya banyak, itu nanti kalian akan berat ya, dan akhirnya menjadi putus-putus. Saya aja kemarin udah pakai studio, studionya tiba-tiba tim IT-nya ternyata nggak disuratkan gitu, suratnya mereka nggak tahu bahwa ada kegiatan webinar, jadi hanya karena kami lupa kirim surat, sehingga bandwidth-nya awalnya hanya 5 Mbps per second, itu akhirnya membuat berat banget. Makanya dalam 1 jam pertama itu YouTube jadi sangat berat banget gitu ya, dan akhirnya pecah-pecah gitu. Nah, akhirnya setelah kami bersurat, mendadak mempersiapkan surat, akhirnya barulah dapat internetnya naik. Nah, ini mesti kalian pikirkan ya nanti ya. Nah, jadi sebenarnya opening Zoom, pembukaan gitu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya ini bisa jadi ajang kalian buat ngetes apakah internet kalian bagus. Termasuk di sini opening Zoom kan jam 8.50 sampai jam 8.10 gitu. Itu kan ada apa namanya, putar-putar video dulu tentang apa gitu, itu juga harus kalian, di sini memang nggak akan kalian tulis, tapi kalian harus mempersiapkan itu. Jadi jangan sampai hanya tulisan selamat datang bla bla bla,
udah gitu. Nggak ada yang ditonton selama menunggu. Nah, jadi ketika menunggu better dibuka dari jam 7.30 ya, jadi jangan 7.50. Nanti kalau ada apa-apa, kalian baru akan ketahuan setelah 7.50 dan itu waktunya udah mepet. Jadi saran saya dibuka dari 7.30 ya. Nah, kemudian pembukaan acara 8.30 menyanyikan lagu Indonesia Raya, oke. Sambutan-sambutan, masuk ke sambutan-sambutan, oke, nggak masalah. Tadi ya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, masuk ke safety briefing. Nah, kemudian safety briefingnya kalau kalian bingung, kalian bisa lihat contoh safety briefing yang ada di webinar saya kemarin gitu ya. Nah, kemarin itu webinar saya tuh jadi nggak menarik banget karena MC-nya baca gitu. Jadi eh, sangat membosankan begitu. Akhirnya baca aja gitu ya. Jadi harus dipikirin lagi nanti MC-nya yang memang bisa lebih interaktif. Mungkin MC-nya juga grogi ya karena teman-teman sendiri kan MC-nya dan itu berbahasa Inggris jadi grogi gitu. Tadinya saya mau MC tapi karena memang saya harus mimpin acara gitu. Jadi saya nggak bisa nge-MC juga akhirnya jadi bosen gitu karena cuma baca aja gitu ya. Jadi kalian harus pikirin itu. Oke, untuk rundown saya hanya akan ngasih usulan itu ya. Ini terus ke bawah, terus ke bawah, boleh? Halo, ya, terus atas sedikit, atas, atas sedikit, atas. Halo, di atasnya rundown. Sepertinya sinyalnya Safa, Bu. Bentar ya, Bu. Oh, oke, ya, oke. Kalau sudah bisa berkabar ya. Baik, Bu. Ibu sudah bisa, Bu. Oke. Ke atas sedikit. Ya, terus. Oh, tadi di bawahnya rundown. Terus ya tadi yang ada fotonya. Nah ya, nah jadi kepanitiaan, jadi kan harus ada gini, supaya ada nilai jual. Begitu kalau di saya kan sudah teman-teman S3 ya, sudah punya track record semua. Nah karena kalian belum apa namanya belum bertitle, jadi butuh apa namanya eh, nama-nama yang memang bertitle. Bisa masukkan saya dan juga Bu Ayu ya untuk sebagai pembina begitu. Penanggung jawab dekan dan juga rektor seperti itu. Dekan aja. Dekan, kemudian kaprodi dan juga dosen pembimbing.
Begitu. Jadi sebagai penanggung jawab dekan, kemudian penasehat dekan, penanggung jawab saya, begitu Bu apa namanya Bu Ayu dan saya. Penanggung jawab Bu Ayu, pembimbing saya, boleh begitu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Nah, jadi terus sekarang aku kembali ke rundown lagi dikit. Oke, sedikit. Oke. Nah, ini sebenarnya boleh dibesarkan nggak nih? Saya nggak terlalu kebaca. Jadi saya mau highlight ada sebenarnya materi yang bagus yang kalian bisa highlight gitu ya dalam judul gitu. Oke, perbesar lagi. Jadi kalian bisa bikin loh kata-kata yang cantik sebenarnya, nggak harus bahasa yang serius gitu ya. Nah, jadi mekanisme penyakit gagal ginjal akut pada anak dan efek samping penanganannya. Yang kedua kan kandungan obat penyebab gagal ginjal. Misalkan kalian bikin judul, lindungi anak dari gagal ginjal akut. Kalau udah kejadian, apa solusinya? Nah, kan bisa bikin kalimat yang menarik begitu ya. Jadi lebih membuat orang tuh ngerti. Karena kalau mereka nggak baca susunan acaranya, mereka nggak akan tahu bahwa kamu menceritakan tentang mekanisme kejadian gagal ginjal akut dan obatnya kan kalau udah kena gimana gitu kan. Apa yang menyebabkannya gitu. Oke, bawah. Nah, ini nomor 2 kan mengenal kandungan gagal ginjal akut, mengenal kandungan obat yang menyebabkan gagal ginjal akut, dan juga pemberian obat fomepizol. Ini kan berarti pengobatan yang bawah, ya nggak? Tingkat efektivitas obatnya, Ibu. Iya. Iya, efektivitas obat ketika sudah kena gagal ginjal kan? Iya, Ibu. Iya, Bu. Berarti materi 2 itu yang dibahas 2 kan? Iya, Ibu. Obat penyebab sama obat penawarnya itu. Nah, jadi materi 2 pakai poin aja. Baik, Ibu. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi biar orang tuh tahu. Mengenal kandungan obat yang menyebabkan gagal ginjal, gitu, dan pengobatan pada gagal ginjal. Efektivitas pemberian obat fomepizol untuk mengobati gagal ginjal. Jadi kelihatan 2 poin yang berbeda. Nah, jadi kamu bisa ambil nih materi. Sebenarnya kan yang paling menarik adalah yang nomor 2 ini kan? Ya nggak? Orang tuh pasti kan harus tahu. Jadi judulnya, e-posternya, bikin sesuatu yang menarik supaya walaupun ini udah nggak booming, kalian bisa kasih tulisan yang kayak kayak misalkan lindungi anak Anda dari gagal ginjal akut. Kenali lebih dalam bagaimana mencegah dan mengobati gagal ginjal akut. Nah, jadi kayak orang tahu bagaimana pencegahannya begitu dan juga pengobatannya pasca itu gitu ya. Hilang lagi ya, Safa? Kamu lagi di mana, Safa? Kayaknya sinyalnya susah banget. Oke, Ibu. Nggak apa-apa, lagi di rumah. Iya, Ibu di rumah. Ke rumahnya di mana? Di Taman Mini, Bu. Oh, Taman Mini. Ternyata Taman Mini susah sinyal ya. Nah, yuk, bawah. Dibantu ke bawah, Safa. Oke, lanjut. Terus, panitia terus. Tadi udah saya bahas ya. Terus. Oke, nah anggaran. Coba bawa dikit. Terus. Nah, jadi ini kan totalnya sampai dengan 23 juta kan. Jadi karena totalnya sampai dengan 23 juta, ini snack pagi jangan dibikin 5.000 ya, say.
Snack pagi dibikin lah 15.000 minimal gitu. Jadi makan siang dibikin 30.000. Ini buat proposal. Kalau proposal tuh agak gedein aja, nggak apa-apa. Kuota internet jangan 36.000, 50.000 gitu ya. Transportasi dibikin 100.000 begitu. Jadi jangan dibikin kecil-kecil. Coba atas lagi dikit. Ini kan buat proposal ya. Kalau proposal tuh harus memang agak lebih besar. Yuk atas sedikit. Nah, oke. Pembicara, moderator, oke. Door prize tadi udah oke ya. Oke, jadi saya tadi nggak masalah sih. Bawa dikit. Oke. Nah, ini keynote speaker-nya jadinya siapa ya? Anggota DPR Komisi 7, Oke. Ibu. Sip. Yang tadi ya? Oke, sip. Iya. Yuk, terus. Kamu mau ngomongin ketua apa namanya? Anggota DPR kamu udah ada kontak ya? Sudah Ibu, dari Juan udah ada kenalan katanya. Oh, oke. Komisi berapa? Komisi 7, Ibu. Komisi 7 bagian apa? Bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini di mana? Oh, DPRD ya? Iya, Bu. Saya DPR RI kalau mau. Komisi 9. Bentar. Aduh, nomornya hilang lagi. Oke, kalau mau ini nanti saya bantu cari ya. Komisi 9 DPR RI. Itu lebih bagus sih. Iya, Ibu, mohon maaf lupa. Yang ini yang kita juga Komisi 9, Ibu. Oke. Ya udah, Komisi 9 DPR RI ya. RI apa DPRD? Coba naik. DPR. Coba nanti konfir ke Juan lagi ya, Bu. Coba ke atas lagi dikit. Bu, maaf, RI, Bu. Oke, ya udah DPR RI ya. Oke. Nanti kalau nggak bisa gitu, nanti ini ya, kabarkan ke saya ya. Nanti saya bantu carikan. Sebenarnya tuh kamu bisa coba kontak Krisdayanti, coba cari kontak Krisdayanti ya. Dia tuh kan kebetulan Komisi 9 juga, sekaligus artis. Bisa juga kamu minta. Dan dia juga kebetulan punya anak. Gitu. Kamu nggak ada salahnya loh japri-japri apa namanya? Japri-japri artis, misalkan sekarang lagi ada siapa anaknya Nagita Slavina gitu ya. Nah, testimoni kekhawatiran orang tua terhadap pemberian obat yang memang tidak aman untuk gagal ginjal. Jadi bisa aja. Gitu, nanti coba dikontak ya. Oke, yang ini saya udah aman. Sip, lanjut turun ke bawah. Kamu sewa studio deh, Neng. Coba di atas lagi dikit. Nanti buat jaga-jaga ya, kamu pakai studio gitu. Kemarin rencananya mau pinjem ruang kampus, Bu. Katanya ada ruang yang server internetnya tuh bagus gitu. Makanya kemarin kita mikir dari situ. Saya nggak yakin deh. Kamu yakin? Udah pernah nyoba? Jadi itu ruangan di auditorium. Dulu juga kita pernah bikin webinar gitu, Bu, di organisasi, dan kita juga bersurat kan sama tim IT. Alhamdulillah sih, Bu, lancar. Oke, tim IT-nya support nggak? Itu kita masih butuh bersurat lagi, belum koordinasi lagi sih. Oke, ya udah kalau kayak gitu dipastiin kalau memang apa namanya bisa gitu ya, ya bagus gitu. Kalau memang nggak bisa, kamu di RAB sponsorship-nya dimasukin aja dulu. Baik, Ibu. Ya, di RAB-nya kamu ambil paket yang paling murah aja gitu. Di RAB, tunggu saya lihat dulu ya. Masukin anggaran 10 juta, Neng. Nggak apa-apa, itu kan buat ini aja, apa namanya, RAB ini kan, buat sponsorship kan.
Itu untuk studio berarti Ibu? Iya, jadi nih rinciannya sebentar. Supaya kamu kalau nyewa-nyewa itu ceritanya, kan ini ceritanya ya. Nih, oke, saya kirim ke grup ya. Ke kamu ya. Siapa namanya? PJ. Nah, saya kirim. Coba bantu di share screen Namira. Share screen Namira. Sebentar ya Ibu. Ya, oke. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Ya, jadi ini kalian bisa bikin satu paket. Jadi tadi kan di anggaran Zoom account-nya kan cuma 800.000 kan. Jadi paket apa namanya Zoom facility gitu ya. Kalau di situ Zoom facility-nya udah dibikin 800.000, kalian bikin venue gitu kan, atau sewa ruangan, kemudian internet, green screen gitu, atau paket sewa studio gitu ya. Sewa studio dibikin nih rinciannya dalam kurung, ruangan, internet, green screen, operator, 4 orang disebutin, TV, sekian, ini, budgetnya 10 juta. Jadi biar kelihatan orang, oh ternyata mau pakai studio nih, harganya mahal, gitu ya. Bisa? Baik, Bu. Bisa Itu Ibu. hanya buat Oh, RAB ya. Nanti relay sih kalau mau di kampus ya nggak masalah juga. Gitu. Karena kan kalian tetap harus kalian tetap butuh operator. Jadi walaupun bersurat, kalian kan tetap harus ngasih kan ke IT-nya buat bantuin. Iya Ibu. Oke. Ya udah. Yuk. Lanjut lagi ke bawah, balik ke yang tadi.
Ya, ini kerjasama, oke, nggak masalah. Yuk, lanjut. Yang di bawah lagi terus. Nah, itu tadi ya yang pembagiannya 2 juta, sekian jutanya itu harus diperbaiki. Nanti otomatis naskah kerjasamanya di atas dibenerin, di bawah dibenerin. Yuk, coba ke bawah. Nah, ini. Jadi jangan 8 juta ya. Terlalu kecil gitu. Bisa dibikin minimal 15 juta begitu. Atau 20 juta nggak apa-apa. 20 juta, 15 juta, 10 juta, kemudian 7.500.000. Jadi jangan terlalu rendah. Nanti kamu dapat, makin rendah kamu bikin, makin rendah juga kamu dapat duit gitu. Terus kamu nanti bisa siapin surat juga. Coba tanya ke kampus. Nanti kalau ada uang masuk ke rekeningnya kan harus rekening kampus. Ditanya proses peminjaman rekeningnya berapa dan gimana caranya gitu ya. Oke, dari saya cukup untuk Promkes. Coba di scroll sampai bawah. Mohon izin. Saya udah konfirmasi ke kampus ya Bu terkait ATM itu. Katanya kalau dari kampus rekening kampus cuman boleh buat UKT gitu Bu. Terus takutnya kalau kita masukin ke situ nggak bisa keluar dananya. Terus disuruh Oke, pakai nah. rekening pribadi. Jadi kalau sponsor itu nggak akan pernah mau pakai apa namanya rekening pribadi, nggak akan mau gitu ya. Nggak apa-apa, kamu ajukan dulu aja sponsorshipnya. Tapi nanti kalau dapet itu jangan harap mereka mau rekening pribadi. Kamu harus cari-cari cara gimana caranya supaya itu nggak masuk ke rekening pribadi karena nggak akan mau. Oke, baik Ibu. Nanti coba dicari plan lain Bu. Ya, sambil coba dikoordinasikan sama Bu Ayu. Jadi biar bisa dibantu. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, thank you. Yuk, ada lagi pertanyaan untuk kelompok Promkes? Cukup? Cukup Ibu. Oke, revisi proposalnya hari ini dan kalian masih punya waktu karena kalau di minggu depan udah nggak ajit. Minggu depan itu udah menjadi minggu yang tidak efektif. Jadi sudah mulai sebar proposal hari ini, awal tahun juga sebar proposal lagi. Tadi Serlina kalau nggak salah maparin sudah punya list sponsorship ya, boleh ditampilin dulu. Bentar ya, Ibu. Ya. Oke, mungkin Selina boleh tayangin nanti ya sambil disiapin. Saya minta presentasi dulu dari kelompok K3 ya. Dipersilakan teman-teman kelompok K3. Sudah ada progres kah? Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin memaparkan progres dan proposal baru dari teman-teman K3, yaitu dengan judul Implementasi Sistem Proteksi Kebakaran di Era Digital. Boleh di next. Oke, di sini ada beberapa perubahan-perubahan minor yang dari teman-teman K3 sudah diskusikan pada beberapa hari yang lalu dan juga ada beberapa progres lanjutan dari minggu lalu yang belum tercapai yang insya Allah kita finalnya sekitar bisa di
minggu ini atau bahkan di minggu depan yang benar-benar sudah final dan sebar proposal sponsorship dan media partner. Kemudian saya ingin kembali membacakan daftar isinya, yaitu yang pertama ada tentang acara, yang kedua ada susunan acara, yang ketiga ada panitia acara, anggaran acara, kerjasama, boleh di slide ke bawah, kerjasama sponsor. Oke, boleh di next. Kemudian kita masuk ke fokus pertama, yaitu ada tentang acara. Yaitu tentang acaranya yang berisi latar belakang pada era globalisasi ini sekarang ini, semua anggaran berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan bersaing satu sama lain. Dalam hal teknologi, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penemuan-penemuan baru dimunculkan untuk memperbaiki teknologi yang telah ada sebelumnya. Perkembangan ini berlangsung di segala bidang. Salah satunya adalah Oke, bisa teman-teman lihat di layar. Boleh di next. Kemudian kita memasuki tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan yang kita lakukan revisi minor, yaitu yang pertama ada meningkatkan tujuan kegiatan, yaitu yang pertama ada meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan memberikan contoh implementasi sistem proteksi kebakaran di era digital serta tantangan yang akan dihadapi di era digital sekarang ini. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan problem solving dalam sistem proteksi kebakaran di era digital. Jadi dari dua tujuan kegiatan ini kita menargetkan kepada masyarakat umum, entah itu dari perorangan atau dari perusahaan. Kemudian untuk manfaat kegiatannya tersendiri, kita ada beberapa poin yang juga teman-teman K3 revisi secara minor. Yang pertama ada memahami konsep sistem proteksi kebakaran di era digital. Yang kedua, memahami pengimplementasian sistem proteksi kebakaran di era digital. Yang ketiga, mengetahui tantangan dalam pengimplementasian sistem proteksi di era digital. Dan yang terakhir adalah mengetahui strategi sistem proteksi kebakaran di era digital. Boleh di next. Oke, untuk pelaksanaan acara tersendiri kita tidak melakukan revisi, dan untuk tempat, waktu, dan target sasaran pesertanya sebagai berikut. Tempat dan waktunya kita melakukan pada hari tanggal Sabtu 21 Januari 2023 di jam 13.00 sampai 17.15. Untuk medianya tersendiri kita menggunakan platform Zoom Meeting. Target dan sasaran pesertanya adalah target jumlah peserta dalam webinar ini sebanyak 1.000 orang. Sasaran peserta adalah masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar serta pekerja. Untuk rencana kegiatannya tersendiri, yaitu kegiatan ini merupakan webinar tingkat nasional dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin yang bersifat umum dan terbuka dengan tema implementasi sistem proteksi kebakaran di era digital. Berlangsungnya acara webinar ini dilakukan dengan media Zoom Meeting yang akan dihadiri pembicara yang hebat-hebat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Ketua Pemadam Kebakaran. Pada webinar ini, 3 narasumber akan mengulas terkait implementasi sistem proteksi kebakaran di era digital, kemudian dilanjutkan dengan sistem tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Jadi untuk rencana kegiatannya tersendiri kita sudah menggunakan atau menggandeng kementerian dan juga Dinas Kebakaran dari DKI Jakarta. Untuk susunan acara tersendiri akan dibacakan oleh tim divisi acara. Untuk tim divisi acara dipersilahkan. Untuk susunan acara, kita di hari Sabtu di tanggal 21 Januari 2023, waktu 12.30 sampai jam 1, pengkondisian peserta dan absensi awal seluruh peserta dengan media Zoom. Untuk waktu jam 1 sampai jam 1.10, opening by MC dan doa bersama, yang dipandu oleh MC Bella Apriliani dan Pak Albayaki. Untuk jam 1.10 sampai jam 1.15 menyanyikan lagu Indonesia Raya seluruh peserta, dan jam 1.15 sampai jam 1.20 sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Mr. Albayaki. 13.20 sampai 13.30 sambutan dari Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Budi Wahyuni, dan 13.30 sampai 13.40 sambutan dari dosen Seminar Kesehatan Masyarakat yaitu Bu Love.
13.40 sampai 13.45 MC menyerahkan ke moderator. Lewat MC dan moderator Elsa Sabilio, 13.45 sampai 13.50, pembacaan CV narasumber 1 oleh moderator Tisat Sabilio. Untuk 13.50 sampai 14.35, materi 1 akan diganti menjadi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di era digital. Dan Zul juga sudah di ACC oleh Kepala Damkar. Kemarin kita sudah bertemu dengan Kepala Damkar. Kepala Damkarnya di DKI Jakarta oleh Pak Edi Parwoko yang dipandu oleh Zahra Salsabila. Ke bawah, Zahra. Dan 14.35 sampai 14.40 pembacaan CV narasumber 2 oleh moderator Isa Sabilil. Untuk 14.40 sampai 15.25 materi kedua yaitu inovasi sistem proteksi kebakaran di era digital oleh Kemenaker. Untuk nama Kemenaker akan diserahkan besok oleh pihak Kemenakernya. Untuk 15.25 sampai 15.35 ada ice breaking melalui aplikasi Wordwall. 15.35 sampai 15.40 pembacaan CV narasumber 3 oleh moderator. 15.40 sampai 16.25 materi 3 regulasi instalasi sistem proteksi kebakaran di era digital. Kemenaker, nama Kemenaker juga ditunggu besok. Untuk judulnya sudah di ACC oleh pihak Kemenakernya. 16.25 sampai 16.45 diskusi tanya jawab. Ada moderator menggalikan ke MC. Untuk 16.45 sampai 16.55 kuis yang dipandu oleh panitia MC. 16.55 sampai 17.10 pengumuman pemenang kuis dan absensi kedua. Jam 17.10 sampai 17.15 untuk closing dan foto bersama. Untuk waktu untuk iklan sponsornya belum ditambah. Di sini ada panitia acaranya. Untuk ketua dan wakil ketua, Ketua Miftah Bayaki dan wakil ketua Farah Lutfia. Susunan kepanitiaan. Divisi sekretariat itu ada Zahra Salsabila. Divisi bendahara ada Anissa Wahyuni Permata. Divisi acara ada koordinator Tika Putri, anggotanya Bella Apriliani, Muhammad Mida, Ketri Dayana, dan Raden Faisal. Divisi humas ada Putri Hidayah, anggotanya Jacqueline Anita dan Nuri Prisma. Divisi publikasi dan dokumentasi, koordinator Rusdi Yogi. Anggotanya ada Ardi Agustiawan dan Zidan Putra Mesa. Untuk divisi sponsor ada Bella Aulia, anggotanya Farah Lutfia dan Isa Sabilil Anwar. Selanjutnya akan dibacakan oleh divisi anggaran acara. Selanjutnya ada rencana anggaran seminar dari K3. Yang pertama ada Zoom meeting dengan budgetnya 1 juta. Yang kedua ada perlengkapan terdiri dari cetak proposal, ATK, cetak surat, hard disk, materai, kamera, webcam, dan 4 SKP yang terdiri dari 2 yakni dan 2 paki. Jadi totalnya 6.040.000. Untuk media promosi seperti aplikasi Canva, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, totalnya 15.700.000. Untuk fee pembicara 3 pembicara, 1 pembicaranya 500.000, jadinya 1.500.000. Untuk door prize-nya 3 orang masing-masing 100.000, totalnya 300.000. Untuk kepanitiaan seperti konsumsi panitia, kuota panitia, transportasi panitia, totalnya 2.350.000. Jadi total semuanya 26.890.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Aulia. Selanjutnya ada sponsorship. Sini ada naskah kerjasama, sponsorship, dan media partner. Bisa di next aja. Di sini ada estimasi paket sponsorship, ada beberapa paket, ada platinum, gold, silver, bronze, dan non-paket. Untuk platinum, fasilitas yang akan diterima, untuk platinum itu sebesar 12 juta, fasilitas yang akan diterima oleh sponsor itu, promosi sosial media itu ya, slot acara itu ya selama 15 menit, logo di virtual poster itu ya dengan ukuran large,
Terus promosi produk pada saat acara itu ya selama 5 menit. Welcoming video itu ya selama 5 menit. Logo di virtual background itu ya dengan ukuran large. Kemudian closing video berupa iklannya itu selama 5 menit. Logo di sertifikat dan free adlibs oleh MC. Untuk paket gold itu sebesar 8 juta dengan fasilitas yang akan diterima oleh sponsor itu, promosi sosial media itu ya, logo di virtual poster itu ya, promosi produk pada saat acara itu ya selama 3 menit, welcoming video berupa iklan itu ya selama 3 menit, logo di virtual background itu ya, closing video itu ya selama 3 menit, logo di sertifikat dan free adlibs oleh MC. Kemudian untuk paket silver sebesar 5 juta dengan fasilitas yang akan diterima oleh sponsor itu, promosi sosial media itu ya, logo di virtual poster itu iya dengan ukuran medium. Kemudian promosi produk pada saat acara itu ya selama 2 menit, welcoming video berupa iklan itu ya selama 2 menit, logo di virtual background itu ya dengan ukuran medium, closing video berupa iklan itu ya selama 2 menit, logo di sertifikat dan free adlibs oleh MC itu ya. Untuk paket silver itu sebesar 5 juta, fasilitas yang akan diterima oleh sponsor itu promosi sosial media itu ya, logo di virtual poster itu ya dengan ukuran medium, promosi produk pada saat acara itu ya selama 2 menit, welcoming video itu ya selama 2 menit, logo di virtual background itu ya selama 2 menit, closing video berupa iklan itu ya selama 2 menit, logo di sertifikat dan free adlibs oleh MC. Kemudian untuk paket bronze itu sebesar 2 juta, fasilitas yang akan diterima itu logo di virtual poster, ukuran small, kemudian welcoming video berupa iklan itu ya selama 1 menit, logo di virtual background ya dengan ukuran small, closing video ya selama 1 menit, logo di sertifikat dan free adlibs sebanyak 2 kali. Kemudian yang untuk non paket itu kurang dari 1 juta, fasilitas yang akan diterima itu logo di sertifikat dengan ukuran small dan free adlibs sebanyak 1 kali. Next. Di sini ada surat perjanjian kerjasamanya. Untuk sponsorship juga kami ada beberapa list sponsor yang akan diajukan untuk bekerja sama. Dikembalikan oleh Miftah Baihaqi. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk teman-teman divisi dari program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan K3. Sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Dan juga mungkin ada tambahan dari teman-teman Humas, ada beberapa pergantian minor dari materi karena kita menyesuaikan yang mana dari Damkar dan juga Kemenakar ada beberapa materi yang harus diubah agar berkaitan. Mungkin dari Koor Humas bisa menjelaskan sedikit. Oke, baik. Terima kasih, baik. Boleh diminta ke slide yang jadwalnya, susunan acaranya. Ya, oke. Kemarin sudah ada konfirmasi untuk dari Damkar ini dari Pak Edi Parwoko. Kemarin beliau mengusulkan untuk materinya untuk diganti ke sebentar. Materinya menjadi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di era digital.
Itu kemarin sudah diskusi dengan Pak Edi untuk terkait materinya. Lalu untuk Kemenaker juga mungkin ada perubahan, nanti kita diskusikan kembali terkait materinya. Untuk yang regulasi instalasi sistem proteksinya mungkin sudah di ACC dari pihak kementeriannya, dan untuk inovasi sistem proteksinya masih kita diskusikan lagi. Maaf sebentar. Baik, maaf. Baik, itu aja untuk revisi dari Damkar dan dari Kemenakernya. Untuk narasumber kementerian dari Ketenaga Kerja ini masih belum fix, mungkin nanti kita masih nunggu dari kementeriannya untuk siapa saja yang menjadi narasumbernya. Oke, itu aja dari Divisi Humas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahan penjelasannya. Selanjutnya, kami membuka sesi diskusi dan masukan serta tanya jawab. Untuk sesi diskusi dan masukan dipersilakan untuk teman-teman Promkes atau teman-teman lainnya yang ingin berdiskusi. Terima kasih. Kalau dirasa cukup, boleh ditutup ya, Mbak Haki. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya untuk pembahasan. Tadi sudah sempat dikontak-kontak juga ya, berarti sudah konfirmasi dan juga sudah membahas juga terkait dengan topik yang memang mau dimintakan kepada narasumber. Oke, sama ya masukan dari saya, safety briefing belum dimasukkan, apalagi K3 masa nggak nyebutin safety briefing ya. Safety briefing hybrid ya, karena kan kalian melakukan secara luring, kemudian teman-teman kalian yang di luar pesertanya kan mayoritas secara daring gitu ya. Jadi kalian bisa buat safety briefing secara hybrid seperti itu ya. Oke, kemudian untuk yang bawahnya MC, kemudian pembawa acara, moderator, dan materi, karena sudah didiskusikan dan sudah dikonsultasikan, itu sudah oke, nggak masalah. Kita lanjut turun ke bawah.
Oke, nah ini pembiayaan ya terkait dengan Zoom meeting. Oke, yang 1.000 itu nggak mungkin sejuta, Neng. Baik Haki, itu $1.690 ya biasanya. Direvisi ya? Oh, iya, oke Bu. Jadi itu frekuensinya jangan sampai kepotong begitu. Frek aja kalau mau gitu, jangan sampai kepotong seperti itu ya. Ibu. Kemudian proposal ATK harddisk. Ini nanti pasti ditanyain kok beli harddisk eksternal itu buat apa begitu ya. Kalau mau cloud seperti itu bisa. SKP IAKMI pakai oke. Lanjut ke bawah. Oke, ada Premiere, Photoshop oke. Nah, ini akan ditanyain juga kalau ditanyain kok ada Photoshop, Premiere Premium, Adobe Illustrator, satu aja ya ini karena pasti Adobe After Effects ini nanti kayak loh, terus abis event dipakai buat apa gitu. Jadi paket aja kalau mau. Media promosi campaign ya begitu. Jadi jangan dibuat seperti ini, jangan beli alat tapi editing video, editing foto kayak gitu, lebih kepada jasanya ya. Nah, kemudian untuk fee pembicara ini oke, sama semua ya, boleh. Door price kalau bisa agak dinaikin lagi, jadi 5 ya minimal. Kemudian masuk, nah tadi ya studio boleh dimasukin, jadi supaya kesannya lebih besar. Begitu. Jadi internet kan kamu juga butuh, kalau Zoom itu kan butuhnya internet yang nomor 1 ya. Jadi dimasukin. Jadi boleh di breakdown dari yang punya saya tadi, atau kalian buatkan dalam satu paket harganya sekian, begitu. Oke, bawa lagi. Oke, ini sama ya, terus langsung ke yang paling bawah. Nah ya ini sama ya, nominal kalau bisa agak diperjelas dan agak dibesarkan supaya memang lebih kelihatan begitu ya. Oke. Boleh di next. Oke. Ini sama ya, nanti disesuaikan. Oke. Ya. Ya, masukan saya sama ya itu ya dengan kelompok Promkes karena memang sudah apa namanya? Sudah sepakat ya tadi saya juga sudah memberikan masukan yang kurang lebih sama, jadi nanti silahkan diperbaiki dan sudah mulai disebarkan kepada rekan-rekannya semua seperti itu, dan juga kepada seluruh pihak sponsor yang memang mau kalian sasar seperti itu ya. Oke, ada lagi ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ibu maaf mau tanya. Ya silakan. Ibu, untuk rekening yang dikasih ke sponsor itu kan harus dari Prodi ya Bu. Kemarin udah nanya, katanya nggak ada Bu kalau dari Prodi rekening. Oke, iya kan udah tanya. Nah kalian coba kalau dari Prodi biasanya susah. Kalian tanya ke fakultas atau tanya ke universitas gitu ya. Jadi bisa dapat kabar yang memang lebih enak lah gitu ya. Jadi dicobain dulu, ditanyain lagi, jangan cuma ke prodi gitu, coba tanyanya ke fakultas. Seperti itu. Karena harus dijelaskan bahwa kalau sponsor itu nggak akan kasih kalau hanya dari ini apa namanya ke rekening pribadi, mereka nggak akan mau ngasih. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi silahkan.
Ada lagi? Ibu, saya mau tanya untuk terkait promkes, Bu. Ya. Kalau kemarin itu kan di awalnya kita pikir promkes itu kan dari promkes moderator itu dari mahasiswanya, dari tim acaranya gitu ya. Tapi kami udah berdiskusi kembali dan niatnya mau ngambil moderator itu dari dosen kampus, Bu. Itu kira-kira gimana, Bu? Boleh aja. Jadi gini, itu kan opsional, nanti tergantung pendanaan sebenarnya. Jadi itu nanti bisa disesuaikan kalau pendanaan kalian ada. Kalau ada dana, boleh ambil dosen. Dosennya juga honornya nggak usah gede-gede kan, toh dosen juga kan ngebantu kan gitu ya. Jadi bisa ngehemat budget kalian gitu. Nah, tapi kalau memang ternyata budgetnya nggak ada, ya dari kalian gitu. Jadi kalian harus menyiapkan planning A sampai dengan planning Z gitu ya, yang memang harus dipikirkan begitu ya, Azhara ya. Baik, Ibu. Soalnya kenapa kami mutusin untuk ngambil dosen? Karena ini kan Q&A kita digabungin gitu, Bu, ke semua narsum di akhir gitu. Jadi takut ada gap gitu, kurang maksimal kalau dari kami. Khawatirnya seperti itu, Bu. Tapi nanti harus latihan. Ya, pokoknya disiapin plan A sampai dengan plan Z gitu ya kalau perlu ya. Baik, Ibu. Terus terkait dengan keynote speaker, Bu. Kemarin juga sudah diskusi bareng anak kelas, tapi kami belum menemukan judul yang pas untuk keynote speaker. Itu benar harus pakai judul ya, Bu ya, kalau keynote speaker ya, Bu? Ya, keynote speaker harus ada topiknya dong. Kalau Tetap misalkan harus ada. kayak latar belakang untuk kasus gagal latar ginjal belakang pada orang, itu kan orang nggak butuh latar belakang. Apalagi DPR, yang ngomong DPR tuh ngomongnya apa? Kebijakan, berarti kan? Oh, oke. Gitu ya, kalau yang ngomong DPR tuh yang nggak cocok kalau kamu bilangnya begitu gitu ya. Baik, Ibu. Ya. Terus untuk ini, Bu. Jadi kita di akhir kan juga mau ada kuis. Tapi kemarin tuh sempat ini bingung karena kalau untuk kuisis kayak yang Bulove, takutnya premium kalau untuk yang banyak gitu, Bu. Saya nggak banyak, saya nggak bayar. Oh, itu bisa gratis untuk ini, Bu, ratusan orang. Saya kemarin kuisis kalian nggak pada ikut, gratis hadiah logam mulia, banyak hadiahnya. Ikut, Bu. Jadi sampai 700-an. Oh, berarti bisa ya, Bu ya? Kalau Bisa. kirain kami tuh premium, Bu, makanya mau nanya dulu ke Bulove. Enggak, aman. Saya sih yang biasa ya. Oke, terima kasih, Bu. Dicoba-coba dulu kalian bikin akunnya, jangan dadakan ya. Siap, Bu. Kalau saya 5 menit sambil merem jadi, tapi kalau kalian jangan. Oke, ada lagi. Silakan. Ada lagi, silakan. Sudah cukup, Ibu. Cukup. Kalau begitu kita cukupkan kuliah hari ini. Jangan lupa absensinya hari ini ya. Sudah saya posting. Kemudian batas absennya sampai dengan pukul 10 ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, artinya saya cukupkan perkuliahan hari ini ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.